Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Darmadi akan memaparkan materi mengenai pengertian dan pengaturan hukum asuransi. Topik ini penting untuk kita pahami karena asuransi bukan hanya sekedar produk keuangan, tetapi juga memiliki dasar hukum yang mengikat kedua belah pihak agar tercipta rasa aman dan kepastian dalam menghadapi resiko. Semua melalui presentasi ini kita dapat lebih memahami peran dan aturan hukum yang mengatur dunia perasuransian Indonesia. Yang pertama, apa itu hukum asuransi? Hukum asuransi adalah kumpulan peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis yang ditujukan untuk mengikat kedua belah pihak yang melakukan perjanjian asuransi. Menurut ketentuan pasal 246 KUHD, asuransi adalah perjanjian yang mengikat penanggungan dan tertanggung. Pihak penanggung akan menerima premi untuk nantinya dibayarkan kepada tertanggung sebagai bentuk penggantian karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan akibat dari suatu peristiwa yang tidak pasti. Sebelumnya, Undang-Undang tentang Asuransi diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992. Tertanggal 11 Februari 1992 tentang usaha perasuransian. Pada 17 Oktober 2014, pemerintah Republik Indonesia mencabut undang-undang tersebut dan menerbitkan undang-undang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Next, asuransi atau tertanggungan adalah perjanjian yang terjadi di antara dua belah pihak atau lebih, di mana pihak tertanggung mengikutkan dirinya kepada pihak tertanggung dengan cara menerima sejumlah premi asuransi untuk memberikan layanan penggantian kepada tertanggung akibat adanya kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung akibat terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang dilakukan karena meninggal atau hidupnya seorang yang dipertanggungkan. Jika menurut pada hukum asuransi di atas, bisa dikatakan bahwa asuransi adalah sebuah bentuk perjanjian yang harus memenuhi syarat sebagaimana tertuang pada pasal 1320 KUH Perdata, tetapi dengan karakteristik khusus sebagaimana dijelaskan pada pasal 174 KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu persetujuan untung-untungan atau cons of comes adalah suatu pembuatan yang hasilnya mengenai untung rugi baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak, bergantung kepada kejadian yang belum tentu. Lalu ada jenis-jenis asuransi, dan ini terbagi tiga, ada asuransi kendaraan, asuransi kesehatan, asuransi pendidikan. Produk asuransi yang membantu dalam perencanaan dan menjaminan biaya pendidikan masa depan. Masa depan anak. Terus asuransi kesehatan, produk asuransi yang membantu dalam perencanaan, penjaminan biaya pendidikan di masa depan anak. Produk asuransi pendidikan yaitu produk asuransi yang membantu dalam perencanaan dan jaminan biaya pendidikan di masa depan. Lalu hukum asuransi terbaru secara garis besar memuat ketentuan antara perjanjian antara perusahaan asuransi dan memegang polis yang menjadi dasar bagian penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk
Satu, memberikan penggantian kepada tertanggung atau memegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum. Kerugian yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis ini bisa terjadi karena suatu peristiwa yang tidak pasti. Terus yang kedua, memberikan pembayaran uang didasarkan pada kehidupan tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditentukan atau didasarkan pada hasil pengelolaan, di mana undang-undang tersebut juga dijelaskan secara lebih rinci mengenai usaha perasuransian, baik itu konvensional maupun syariah. Istilah asuransi pihak-pihak yang terlibat dalam usaha perasuransian, tertanggung jawab, dan penanggung, dan kapan asuransi mulai berlaku, serta kapan asuransi dapat dibatalkan. Selain Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, sistem hukum asuransi di Indonesia juga didasarkan pada prinsip kepentingan yang diatur dalam pasal 250 dan 268 KUHD. Pada hakikatnya setiap kepentingan dapat diasuransikan, baik yang bersifat kebendaan dan kepentingan. Yang A, pasal 268 memberikan batasan tentang kepentingan, yaitu dapat dinilai dengan uang, dapat diancam biaya, dan tidak dikecualikan dalam undang-undang. Lalu yang B, pada pasal 250 KUHD mengatur bahwa unsur kepentingan yang dapat diasuransikan harus ada pada saat ditutupnya perjanjian asuransi. Tanpa adanya unsur kepentingan, maka pihak penanggung tidak wajib memberikan ganti rugi. Hal-hal lain yang mengenai hukum asuransi dapat dirangkum sebagai berikut. Yang pertama, merupakan suatu perjanjian yang harus memenuhi pasal 1320 KUH Perdata. Perjanjian tersebut bersifat adhesif, yang artinya isi perjanjian tersebut sudah ditentukan oleh perusahaan asuransi atau kontrak standar. Yang kedua, terdapat dua pihak di dalam, yaitu penanggung dan tertanggung. Akan tetapi dapat juga di perjanjian bahwa tertanggung berbeda pihak dengan yang akan menerima tanggungan. Lalu yang ketiga, adanya premi sebagai bukti bahwa tertanggung setuju untuk diadakan perjanjian asuransi. Lalu yang keempat, adanya perjanjian asuransi mengakibatkan kedua belah pihak terkait untuk melaksanakan kewajiban. Dan berikut, memilih asuransi yang tepat sesuai kebutuhan. Lalu next, manfaat asuransi dalam perencanaan keuangan. Itu manfaat asuransi dalam perencanaan keuangan sangatlah besar karena memberikan perlindungan terhadap risiko keuangan yang tidak terduga seperti kecelakaan, penyakit, dan kehilangan aset. Asuransi dapat membantu seorang menjaga stabilitas keuangan bahkan dalam situasi sulit, karena perusahaan asuransi akan menanggung biayanya. Lalu kapan asuransi berlaku dan kapan asuransi dapat dibatalkan? Yang pertama, pada prakteknya asuransi mulai berlaku sejak terbitnya perjanjian kontrak. Sementara oleh perusahaan asuransi setelah tertanggung menandatangani kontrak tersebut. Perusahaan asuransi wajib menerbitkan polis yang diatur dalam pasal 225 KUHD. Dalam polis tertera juga biaya premi yang harus dibayarkan dan ketentuan lainnya. Akan tetapi pada prosesnya, salah satu pihak, baik itu penanggung dan tertanggung, berhak membatalkan perjanjian kontrak tersebut apabila tidak memenuhi syarat yang tercantum pada pasal 1320 KUH Perdata. Sahnya perjanjian di antara tertanggung dan penanggung ditentukan oleh kesepakatan antara kedua belah pihak untuk mengikat dirinya. Kecakapan dalam membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tentu, dan suatu sebab yang tidak terlarang. Apabila tidak memenuhi syarat tersebut, maka perjanjian asuransi dapat dibatalkan. Selain pasal 1320 KUH Perdata,
ada beberapa dasar hukum yang dapat membatalkan suatu perjanjian asuransi. Yang pertama ada di pasal 251 KUHD apabila tertanggung memberikan data yang tidak benar atau berbohong terkait dirinya kepada perusahaan asuransi dan perusahaan mengenainya. Pasal 282 KUHD apabila adanya suatu penipuan, kecurangan, atau akal cerdik lainnya yang dilakukan tertanggung. Pasal 272 KUHD memuat ketentuan bahwa tertanggung dapat membebaskan perusahaan asuransi dari segala kewajiban. Terus ada pasal 269 KUHD memuat kerugian yang sebelumnya tidak tercantum dalam perjanjian yang sudah ditandatangani. Pasal 599 KUHD yaitu objek pertanggungan menurut peraturan undang-undang yang tidak boleh diperdagangkan. Sekian dari saya. Bila ada salah-salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.